Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan tentang KMB atau Konferensi Meja Bundar, dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu satu Firman Marpaung, lalu yang kedua Mangarap Penang Situmorang, lalu yang ketiga Rido Arianda. Selamat menyaksikan. KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditunjukkan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KMB atau Konferensi Meja Bundar, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah Perjanjian Linggarjati pada 1947, Perjanjian Renville pada 1948, Perjanjian Roem-Royen pada 1949. Meskipun sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia Serikat. Hasil Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar menghasilkan beberapa keputusan penting bagi Indonesia. Berikut hasil Konferensi Meja Bundar. 1. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat. Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengalihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Pokok Konferensi Meja Bundar. Setelah hasil konferensi diumumkan, pihak RI dan BFO kemudian menandatangani persetujuan konstitusi. RIS persetujuan ini dilakukan pada 29 Oktober 1949. Dampak penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar adalah Indonesia mendapatkan kedaulatannya, di mana penyerahannya pada 27 Desember 1949. Sementara penandatanganan naskah penyerahan kedaulatan diadakan di 2 kota, yaitu Amsterdam dan Jakarta. Beberapa tokoh Konferensi Meja Bundar yakni Muhammad Hatta, Muhammad Rum, Mr. Supomo, Dr. J. Lemena, Mr. Ali Sostromijoyo, Insinyur Juanda, Sukiman, Mr. Sujono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Mr. Abdul Karim Prongido, Kolonel TB Simatupang, dan Mr. Muardi. Kami dari kelompok 6 telah selesai mempresentasikan tugas kami tentang Konferensi Meja Bundar. Semoga apa yang kami sampaikan di video tersebut menjadi manfaat bagi teman-teman. Sebelum kami pamit undur diri, kami akan memberikan pantun terlebih dahulu. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersuah, semoga materi dapat diterima. Jika ada jarum yang patah, kulit pohon jangan dilekatkan. Jika ada kata yang salah, kami mohon untuk dimaafkan. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, semoga dapat kesan yang positif. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.